Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat dan juga baik ya. Apa kabar Indonesia Siang? Seperti biasa akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Kali ini bersama saya Tiara Harahap. Dan Celia Alexandra. Tiara udah makan siang belum hari ini? Sudah dong, aman. Udah juga kan? Udah makan siang dan hari ini kita akan temani pemirsa selagi makan siang dengan informasi-informasi yang akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi pertama terlebih dahulu pemirsa. Ini di mana ada kawanan perampok beraksi dan menyatroni satu rumah warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, 2 pelaku berhasil dibekuk dan menjadi bulan-bulanan warga, sementara 3 perampok lainnya berhasil melarikan diri. Ini apa ini? Bukan gue, golok apa pulang gue. Inilah 2 dari 5 kawanan perampok yang ditangkap warga. Sebelumnya, keduanya bersama komplotan mereka merampok sebuah rumah di belakang gedung di SD Negeri Pagelarang 02, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wis. Korban memiliki toko sembako di depan rumahnya. Aksi perampokan gagal setelah seorang korban berhasil kabur ke belakang saat disandera di dalam rumah bersama istri dan anaknya. Korban lalu berteriak meminta tolong. Saat warga datang, 3 perampok kabur dengan kendaraannya, sementara 2 pelaku tertinggal dan melawan warga dengan senjata tajam. Keduanya berhasil dilumpuhkan, meski 2 warga juga mengalami luka serius terkena sabetan senjata. Ke tempat sumber suara tersebut di rumah depannya saya itu ternyata dari itu muncul 2 orang. Nah, truk yang 2 itu tiba-tiba keluar nyerang langsung pakai golok dua-duanya. Nyerang bapak. Iya, langsung tanpa ada ucapan apa-apa, pokoknya langsung. Ini saya itu melawan, karena itu saya itu melawan terus lalu yang saudaranya korban itu ada yang jatuh. Itu yang satu itu saya pukul, yang itu nih kan jatuhnya ke saudara korban itu rencananya mau sebenarnya membacokin yang satu itu. Terus saya tolong dia, kondisi saya sudah luka ini, terus saya yang satu membacok saya sini di belakang punggung terus lari. Nah yang itu yang jatuh itu tak rebut goloknya, terus saya bacok sini 2 kali. 2 perampok yang ditangkap warga juga harus menjalani perawatan. Keduanya kemudian akan diproses oleh kepolisian. Sudah kita amankan 2 orang pelaku dan nanti akan kita dalami, kita lakukan. Ya. Berarti masih ada yang buron. Apa ya? Buron. Nah, sementara kita masih penyidikan. Siap. Ya. Polisi kini masih mendalami dan memburu 3 anggota komplotan yang kabur. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Diduga karena kecanduan judi online, seorang ayah di Tangerang, Banten, pemirsa ini tega menjual anak kandungnya sendiri. Bayi tersebut dijual dengan harga 15 juta rupiah. Aksi kejahatan ayah bayi berinisial RA terungkap saat istrinya berinisial RD pulang dari Kalimantan untuk bekerja. Saat itu ibu kandung korban menanyakan soal keberadaan anaknya kepada sang suami. Pelaku awalnya sempat berbohong dengan mengatakan bila anaknya berada di Tangerang. Namun karena curiga, ibu korban mendesak pelaku dan akhirnya mengaku anaknya telah dijual kepada pasangan suami istri di Tangerang dengan harga 15 juta rupiah sejak 20 Agustus lalu. Tidak terima anaknya dijual sang suami, ibu korban langsung mendatangi Mapolres Metro Tangerang untuk membuat laporan. Polisi bergerak cepat dengan menangkap RA serta pasangan suami istri HK dan MON di sebuah kontrakan di kawasan Negrasari, Tangerang. Polisi juga berhasil menyelamatkan sang anak, langsung mengembalikannya kepada ibu kandungnya. Saat ini ketiga pelaku sudah ditahan di Polres Metro Tangerang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Pemirsa, kasus asusila ini masih terus terjadi. Ini pasalnya 2 anak dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Pinang, Kota Tangerang mengaku menjadi korban pelecehan pengurus panti asuhan. Ya, inilah video amatir suasana histeris anak
Panti Asuhan Darussalam yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh pengurus panti asuhan. Korban inisial A, usia 15 tahun, terlihat menangis usai mengaku menjadi korban. Begitu juga korban berinisial S, usia 16 tahun yang juga mengaku sebagai korban. Keduanya spontan melampiaskan amarah setelah menyatakan menjadi korban kebiadaban pengurus panti asuhan. Sejauh ini korban pelecehan mencapai 32 orang, di mana 13 orang dititipkan di Rumah Perlindungan Sosial milik pemerintah Kota Tangerang. Para korban pelecehan, pemirsa, ini mayoritas adalah laki-laki yang rentang usianya ini 8 tahun hingga 16 tahun. Polisi sudah menetapkan 2 pengurus panti asuhan sebagai tersangka. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Mohon maaf ya, kita nyebutnya bukan korban karena anak-anak ini belum teridentifikasi sebagai korban seluruhnya. Jadi ini kan posisinya ada di lokasi ini yang kita evakuasi. Jadi sebutannya mungkin ini bukannya korban, cuman kita anggap ini adalah anak-anak yang kita evakuasi. Jadi total anak-anak yang kita evakuasi ada 12 orang pada saat hari Kamis kemarin. Dari 12 orang ini 11 diantaranya anak-anak dan 1 usia dewasa. Kemudian pada hari Sabtu kemarin ada tambahan 1 anak-anak yang kemudian kesini. Jadi total anak-anak yang ada di sini ada 13 orang. Ya, korban kasus asusila pemirsa di panti asuhan di Tangerang, Banten ini terus bertambah hingga mencapai 32 orang. Para korban pun langsung ditangani untuk mendapatkan rehabilitas dan trauma healing. Jumlah korban kasus asusila yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Kota Tangerang, Banten terus bertambah. Dari 15 korban yang telah melapor, kini bertambah menjadi 32 orang. Rentang usia korban mulai dari umur 8 tahun hingga 16 tahun. Data ini berdasarkan hasil investigasi dari ibu asuh para korban yang merupakan donatur tetap. Sampai dengan saat ini sudah ada berapa pun yang sudah terindikasi mungkin mengadu ke Bu? Yang sudah dilaporkan, sudah berjalani ongoing proses 7 korban. 1 sudah kasus ini saksi korban, saksi korban, saksi korban, saksi korban, saksi korban. Ini mengikuti. Nah, tapi ternyata banyak korban-korban berikut, ya udah ini jalan. 7 ditambah 22 berapa, Mas? 29. 29. Ditambah 3 32. 32. Data yang ada di saya ada 32 korban. Sebagian dari para korban kini telah ditempatkan di Rumah Perlindungan Sosial milik pemerintah Kota Tangerang dan sebagian lainnya diamankan di rumah donatur. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia telah bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan trauma healing para korban. Terakhir sudah ada datanya dari Kemensos, telah mendatangi Dinsos untuk didata beberapa anak yang akan nanti insya Allah dirujuk di Kemensos, di Handayani, dan sisanya juga nanti akan diajak untuk rehabilitas. Jangan sampai anak-anak ini traumanya akan timbul lagi, jadi kita harus rehabilitas. Karena itu kan tugas KLPA itu menjaga psikis, ketraumaan, dan sebagainya untuk bisa halayak gitu. Kepolisian sendiri telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang merupakan pengurus panti asuhan. 2 orang sudah ditahan, yakni Ketua Panti Asuhan Sudirman dan pengurus panti Yusuf Bakhtiar. Sedangkan 1 orang lainnya kini masih buron. Dalam kasus ini, para korban dibujuk oleh para pelaku dengan iming-iming pemberian hadiah uang hingga telepon genggam. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda, ini dari Sulawesi Barat, di mana sebuah jembatan penghubung antar dusun di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, ambruk. Mirisnya pemirsa, jembatan tersebut ambruk saat sejumlah anak sekolah dasar tengah melintas di atasnya.
Beginilah detik-detik sebuah jembatan gantung penghubung antar dusun ambruk dan sempat terekam kamera warga. Mirisnya, jembatan ini ambruk saat sejumlah siswa sekolah dasar melintas di atasnya hingga mereka terjatuh ke sungai. Dalam peristiwa ini, ada sekitar 8 orang siswa jatuh ke sungai saat jembatan ambruk. Beruntung, sejumlah warga di sekitar langsung menyelamatkan siswa yang terjatuh tersebut hingga semuanya selamat. Akibat peristiwa ini, 2 siswa mengalami luka ringan. Jembatan penghubung 3 dusun ini selalu dilintasi warga saat ke kebun dan sawah. Warga juga melintasi jembatan tersebut jika hendak ke pasar. Bahkan sejumlah anak sekolah juga menggunakannya saat beraktivitas, pergi dan pulang sekolah. Menurut warga, jembatan yang dibangun pada 2002 lalu ini ambruk lantaran kondisinya yang sudah lapuk termakan usia dan tak kunjung diperbaiki. Begitu dia ambruk ini jembatan, ya ada rumah yang di ujung jembatan ini, yang membantu itu anak-anak untuk mengevakuasi. Jadi anak-anak semua jatuh ya Pak? Semua jatuh Pak. Ke sungai? Ke sungai, lebih 10 orang. Karena jembatan ambruk, sejumlah warga terpaksa harus mencari alternatif jalan lain menuju ke kebun dan sawah mereka, termasuk jika hendak keluar menuju dusun yang berada di seberang sungai. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Rizal Tangdiraba, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang tunanetra di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tidak pernah putus asa setelah kehilangan penglihatannya. Selayaknya tulang punggung keluarga, pemirsa, Pangga giat bekerja sebagai pembuat gula aren. Tanpa alat bantu, ia menyusuri hutan dan naik pohon. Berikut kisahnya untuk Anda, pemirsa. Sebagai ayah dan tulang punggung keluarga, di tengah keterbatasannya, Pangga tidak pernah menyerah pada keadaan. Kehilangan penglihatan akibat sakit cacar di usia 10 tahun tidak menyurutkan semangat Pangga bekerja sebagai perajin gula aren. Warga Desa Riso, Kecamatan Tapangweb ini setiap hari berjalan sejauh 3 km dengan menyusuri jalan setapak di tengah kebun kakao tanpa alat bantu. Setiap pukul 7 pagi, Pangga berangkat menuju kebun warisan dari orang tuanya. Nalurinya yang tajam membuat Pangga tanpa ragu memanjat pohon aren setinggi 10 hingga 15 meter untuk mengambil air nira. Sari dari pohon aren tersebut ditampung menggunakan jerigen 5 liter yang telah dipasang sebelumnya. Terkadang, Pangga terjatuh dari pohon aren lantaran tangga yang digunakan hanya sebatang bambu yang bisa patah saat Pangga berada di atas pohon tersebut. Pangga harus bolak-balik naik turun pohon untuk mengisi penuh jerigen. Untuk mendapatkan gula aren sebanyak 7 kg, Pangga membutuhkan waktu selama 5 hari. Dengan pundaknya, Pangga memikul hasil panen ke rumah kebun untuk memasak gula aren. Membutuhkan waktu selama 5 jam hingga menjadi gula merah. Nah, ini Pak, saya pakai perasaan. Kalau jalanan itu sudah kulewati sekali ya, saya sudah tahu semuanya Pak. Saya sudah tahu nih. Jadi tidak pernah kesasar ini Pak ya? Tidak. Demi menghidupi anak istrinya, Pangga setiap hari berjuang menaklukkan medan jalan dalam kegelapan. Begitu banyak risiko yang dihadapi Pangga saat perjalanan pulang dari kebun. Di antaranya sejumlah anak sungai yang dilewatinya meluap saat hujan turun. Usia Pangga semakin tua, kesehatannya kian menurun. Pangga berharap adanya perhatian pemerintah untuk memberikan modal usaha agar istrinya dapat berjualan di rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin, TV One mengabarkan.
Pemirsa, 4 ekor buaya muara berkeliaran di Sungai Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. 54 warga di Cianjur, Jawa Barat dibawa ke Balai Desa, Puskesmas, dan juga rumah sakit karena diduga keracunan makanan. ...54 warga dari 2 desa di Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat dibawa ke rumah sakit dan puskesmas serta balai desa diduga akibat keracunan makanan nasi kotak dari acara peringatan Maulid Nabi. Menurut dokter umum Puskesmas Ciranjang, pasien mengeluhkan gejala mual, muntah, dan diare, diduga usai menyantap nasi kotak. Pihak Puskesmas menurunkan sejumlah perawat ke Desa Gunung Sari dan Desa Kertajaya untuk memantau perkembangan kondisi para korban yang menjalani perawatan di aula desa. Dan sementara tadi habis makan makanan catering ya Pak ya. Di dalamnya antaranya ada nasi, ada mie, terus tahu, tempe. Nah paling banyak itu karena makan dagingnya Pak. Jadi setelah makan daging, keluhannya mulai muncul. Sudah lama dari makan daging itu. Sudah. Hingga Minggu malam, jumlah korban ke Puskesmas Ciranjang 37 orang. 1 diantaranya dirujuk ke rumah sakit dan sebagian sudah dipulangkan. Sisanya masih berada di 2 aula desa. Sementara itu, untuk sampel nasi kotak sudah dibawa ke laboratorium Dinkes Cianjur untuk mengetahui penyebab keracunan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi mengenai buaya yang menampakkan diri, tapi ini bukan buaya darat ya, tapi buaya sungguhan, beda. Ini buaya sungguhan yang muncul, ada 4 ekor buaya muara di Sungai Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, kembali menampakkan diri dan juga hampir setiap hari buaya muara itu muncul di permukaan sungai. Munculnya buaya muara di Sungai Gunung Anyar tak jauh dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya kembali meresahkan warga sekitar. Beberapa waktu lalu, penampakan buaya berhasil direkam warga dan sempat viral di media sosial. Kali ini, buaya ukuran kecil kembali muncul di permukaan sungai. Itu buayanya berapa ukurannya yang muncul ini Pak? 1 meter sama 2 meter. Oh iya, yang masih kecil itu ya? Iya. Berarti ada induknya ini namanya? Kemungkinan ada. Oh iya ya. Warga pernah melihat di sini Pak? Banyak orang lihat sini. Ya. Warga yang melihat buaya tersebut merekam dan mengunggah videonya ke media sosial. Menurut warga, buaya muara di sungai tersebut belakangan ini memang sering muncul. Biasanya muncul pada pagi dan sore hari. Diperkirakan ada 4 ekor buaya, 2 ukuran kecil, dan 2 lainnya berukuran sekitar 2 meter. Menindaklanjuti munculnya buaya muara tersebut, petugas BPBD Kabupaten Surabaya memasang papan peringatan terkait keberadaan buaya di sekitar Sungai Gunung Anyar. Warga diimbau untuk waspada, tidak mendekat dan bermain di sekitar area sungai karena dianggap berbahaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui apakah ada penampakan buaya di Sungai Gunung Anyar, sudah ada rekan kami Goldi Gumilang yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat siang Goldi. Ya, seperti apa kemudian ini kondisi di sana dengan kemunculan buaya muara ini? Baik, selamat siang Tiara dan juga pemirsa. Benar tadi kata Tiara, ini bukan buaya darat tapi buaya sungguhan. Jenisnya yakni buaya muara yang memang sering terlihat di lokasi kami mengabarkan, yakni di sungai dekat dengan kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Bisa dilihat di belakang kami ini pemirsa, ini adalah lokasinya yang biasa buaya muara ini sering muncul mulai dari ukuran sedang hingga ukuran besar. Di lokasi ini juga Tiara dan juga pemirsa sudah diberikan papan peringatan yang dipasang oleh BPBD Kota Surabaya bertuliskan awas ada buaya, di mana ada buaya ditemukan di daerah ini, mereka bisa berbahaya dan jangan didekati, jaga jarak Anda. Dan untuk masyarakat yang melihat langsung
untuk bisa menghubungi call center Surabaya Emergency Call di 112. Memang di lokasi ini Tiara dan juga pemirsa sering dipakai masyarakat pada sore hari untuk nongkrong, untuk melakukan aktivitas sore gitu di sini, karena di sini juga banyak pedagang yang menjajakan makanannya. Dan di samping kami telah bersama salah satu pedagang buah nanas yang pernah melihat buaya muara di sini. Ada Mas Ahmed atau Kang Soleh. Kang, pernah melihat langsung ini kapan dan seperti apa, Kang, bisa diceritakan? Ya, saya waktu pas lagi dagang nanas lihat rame-rame kan. Saya lihat ternyata katanya ada buaya. Betul, ada buaya seukuran paha manusia lah, orang dewasa gitu. Masih tengger di pinggir sungai gitu. Iya. Oke, itu satu aja atau ada beberapa, Mas, buayanya? Saya lihat masih satu. Cuma yang kecil-kecil banyak sih gitu. Dan biasanya memang di sini kalau sore hari ramai ya, Mas, ya, masyarakat yang lihat atau nongkrong di sini ya? Iya, ramai karena memang ini pusat kuliner kan gitu. Warung-warung kopi gitu. Anak-anak Surabaya pada nongkrong di sini lah. Oke, gitu. Baik, terima kasih Mas Ahmed atas kesaksiannya. Itu tadi pemirsa, dan memang dari pihak pemerintah Kota Surabaya menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati karena kawasan ini sudah ditemukan buaya muara. Dan memang pemirsa, di sini memang sebagai habitat asli buaya muara itu sendiri karena lokasinya yang berdekatan dengan hutan mangrove di Kota Surabaya, sehingga dari pihak pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana memang tidak ada niatan untuk mengevakuasi jika ditemukan buaya di sini, dan meminta untuk warga berhati-hati, apalagi di lokasi ini sering digunakan untuk spot memancing ataupun spot untuk warga mencari rumput untuk pakan ternaknya, sehingga untuk masyarakat di Kota Surabaya ataupun yang datang ke sini untuk tetap berhati-hati karena di lokasi ini ada buaya muara. Seperti itu Tiara dan juga pemirsa, informasi dari Gunung Anyar Surabaya. Kami kembalikan ke Tiara di studio. Ya, pasalnya kita harus hati-hati ya, buat masyarakat Surabaya harus hati-hati untuk memancing di sana karena ada buaya. Terima kasih laporan langsung dari Arga Dupadi dari Surabaya, Jawa Timur. Ya pemirsa, selebgram asal Medan diduga melakukan penistaan agama. Kabarnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hati-hati kalau menggunakan media sosial karena pasalnya dunia jagat maya ini sedang dihebohkan oleh Ratu Entok, selebgram asal Medan yang diduga melakukan penistaan agama. Ya, dalam video live-nya pemirsa di media sosial, Ratu Entok berkata agar pria digambar yang menyerupai Tuhan Yesus memotong rambut panjangnya. Cuplikan video live di media sosial TikTok dengan akun bernama @ratuentokglowskincare menghebohkan dunia maya. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 1 menit itu, Ratu Entok berkali-kali mengatakan ke foto pria yang menyerupai Tuhan Yesus mencukur rambut panjang agar tidak menyerupai wanita. Geram atas aksi yang dilakukan Ratu Entok, salah seorang warga kota Medan melaporkan tindakannya ke Polda Sumatera Utara. Ratu Entok dilaporkan dengan dugaan menistakan agama Kristen dengan pasal Undang-Undang ITE. Pelapor meminta agar pihak kepolisian Polda Sumut mengamankan selebgram tersebut agar tidak menimbulkan opini liar di masyarakat. Sangat kita sesalkan adalah tindakan daripada Ratu Entok yang telah mencederai atau melukai sebagian daripada masyarakat, terkhusus pada saat ini yang kita ketahui masyarakat yang memeluk agama Kristen. Ya, meminta kepada Polda Sumatera Utara dalam hal ini untuk menindaklanjuti laporan atau tindakan yang dilakukan oleh Ratu Entok yang pemilik akun tersebut. Usai ucapannya di video tersebut, Ratu Entok telah memberikan klarifikasi serta permohonan maaf. Polda Sumut pun berjanji akan mengusut tuntas kasus pelaporan masyarakat di Medan. Sementara itu pemirsa, selebgram asal kota Medan, Ratu Entok mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalannya usai video dugaan penistaan agamanya viral. Polda Sumut menjadwalkan pemanggilan terhadap Ratu Entok guna mengklarifikasi postingannya di media sosial. Berikut pernyataan Ratu Entok dan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Sudah menengok kakak kan, tulus murni dari hati sama dari kakak yang paling dalam. Dan akhirnya dirimu sudah melihatkan bahwa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk menghina. Tapi itulah
yang terjadi di masyarakat nasib lagi buruk sama kakak. Jadi laporan polisinya sudah diterima, kemudian dalam minggu ini penyidik akan menjadwalkan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap para pihak, baik pelapor maupun terlapor. Jadi kita tunggu proses yang berjalan di kepolisian dan tentu berharap masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi dan mempercayakan proses ini kepada Polda Sumatera Utara. Terima kasih. Pemirsa, kita kembali ke kasus asusila yang terjadi di Tangerang, di mana korban kasus asusila yang dilakukan pengurus panti asuhan di Kota Tangerang, Banten terus bertambah hingga mencapai 32 orang. Iya, pemirsa, para korban pun langsung ditangani untuk mendapatkan rehabilitasi dan trauma healing. Jumlah korban kasus asusila yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Kota Tangerang, Banten terus bertambah. Dari 15 korban yang telah melapor, kini bertambah menjadi 32 orang. Rentang usia korban mulai dari umur 8 tahun hingga 16 tahun. Data ini berdasarkan hasil investigasi dari ibu asuh para korban yang merupakan donatur tetap. Sampai dengan saat ini sudah ada berapa pun yang sudah terindikasi mungkin mengadu ke Bu? Yang sudah dilaporkan, sudah berjalani ongoing proses 7 korban. 1 sudah kasus ini saksi korban, saksi korban, saksi korban, saksi korban, saksi korban. Ini mengikuti. Nah, tapi ternyata banyak korban-korban berikut, ya udah ini jalan. 7 ditambah 22 berapa, Mas? 29. 29. Ditambah 3 32. 32. Data yang ada di saya ada 32 korban. Sebagian dari para korban kini telah ditempatkan di rumah perlindungan sosial milik pemerintah Kota Tangerang dan sebagian lainnya diamankan di rumah donatur. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia telah bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan trauma healing para korban. Terakhir sudah ada datanya dari Kemensos telah mendatangi Dinsos untuk didata beberapa anak yang akan nanti insya Allah dirujuk di Kemensos, di Handayani, dan sisanya juga nanti akan diajak untuk rehabilitas. Jangan sampai anak-anak ini traumanya akan timbul lagi. Jadi kita harus rehabilitas karena itu kan tugas KLPA itu menjaga psikis, ketraumaan dan sebagainya untuk bisa halayak gitu. Kepolisian sendiri telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang merupakan pengurus panti asuhan. 2 orang sudah ditahan, yakni Ketua Panti Asuhan Sudirman dan pengurus panti Yusuf Bakhtiar. Sedangkan 1 orang lainnya kini masih buron. Dalam kasus ini, para korban dibujuk oleh para pelaku dengan iming-iming pemberian hadiah uang hingga telepon genggam. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kisah pelecehan di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kota Tangerang, saat ini kita sudah terhubung pemirsa dengan Ibu Oki Kusuma Dewi, warga sekitar panti tersebut. Selamat siang Ibu Oki. Ya, selamat siang Mbak. Bu Oki, halo, kabarnya pelecehan ini kan tidak terjadi sehari 2 hari ya Bu ya, artinya sudah lama begitu, bahkan panti asuhannya juga dibangun sejak lama. Ibu selaku tetangga di situ melihat keseharian aktivitas di sana seperti apa sebenarnya Bu? Aktivitasnya tuh ya kayak pengajian seperti itu Mbak, karena kan banyak anak-anak yang ngaji di situ, dia juga ada TK sekolahan seperti itu. Cuman untuk pelakunya sih yang ininya memang kurang berinteraksi dengan tetangga, jadi nggak terlalu kelihatan lah gitu loh Mbak. Seperti itu. Oke, Bu Oki, boleh dijelaskan lebih rinci mungkin sepengetahuan Anda untuk pelaku atau pemilik dari panti asuhan tersebut bersama dengan 2 pelaku lainnya, ini kepribadian seperti apa? Maksudnya apakah sering berinteraksi dengan tetangga atau seperti apa yang biasa Anda lihat? Kalau yang pelakunya ketua yayasannya memang kurang, tapi yang paling ininya mah yang anak-anaknya Mbak, yang pengurus-pengurusnya tuh yang suka bagi-bagi sembako segala macam tuh yang memang pengurus-pengurusnya dan anak-anaknya Mbak gitu. Dan memang dari zaman dulu sih memang dari kecil memang maaf ya, yang
pelakunya ini memang agak melambai lah seperti itu. Cuman kan kita kan berpikiran tidak sejauh seperti ini, walaupun memang ada sedikit berpikiran seperti itu. Ada penyimpang, cuman kan nggak sejauh pikiran, nggak mungkin lah, karena kan dia selama ini kan berbuat baik gitu loh, mau menerima, membantu anak-anak yang kurang mampu, seperti itu loh Mbak. Ada tidak sih Bu, salah satu dari anak-anak panti asuhan tersebut mungkin yang kebetulan keluar dan bercerita mengenai apa yang ia alami di dalam panti tersebut? Kalau yang kemarin-kemarin nggak pernah Mbak, nggak pernah bercerita kepada kita itu nggak pernah. Mungkin takut atau bagaimana, kurang tahu juga ya Mbak ya. Oke. Tapi Bu Oki, kalau melihat anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut, apakah benar-benar ditutup begitu, tidak boleh mengakses keluar atau bercerita atau melakukan kegiatan di luar, atau seperti apa aktivitas anak-anak panti di dalam panti asuhan tersebut? Kalau beraktivitas ke warung atau main sekedar sebentar-sebentar sih masih diizinkan, tapi untuk sekolah pun setahu saya anak-anak itu tidak sekolah, mayoritas ya Mbak ya, gitu, mayoritas, tidak semua, mayoritas memang tidak sekolah gitu. Seperti itu yang saya tahu Mbak. Ya, ada tidak sih Bu kegiatan rutin selain yang tadi Ibu sebutkan ya, yang kemudian ini melibatkan warga sehingga warga mungkin bisa masuk melihat area panti asuhan tersebut mungkin yang diadakan di sana? Ya kalau misalnya ada acara-acara pengajian atau maulidan, memang dia mengundang ibu-ibu untuk ke sana gitu loh Mbak. Atau ada acara bagi-bagi sembako, memang pada datang ke sana. Tapi untuk jauh ke dalamnya itu kita tidak tahu Mbak seperti apa, seperti itu Mbak. Oke, tapi pernah tidak Bu menaruh curiga begitu kepada panti asuhan ini? Atau seperti apa? Mungkin dari pandangan warga atau cuma biasa aja begitu melihatnya Bu? Kalau curiga kita memang ada kecurigaan karena dia hanya menerima cowok, laki-laki aja. Kalau untuk perempuan tidak gitu. Karena kita memang curiga, cuman kan kita tidak bisa seujun atau seperti apa gitu loh Mbak. Jadi ya kita biasa aja gitu. Ya. Kecurigaan tersebut ini tidak pernah tersampaikan ya Bu ya, mungkin sampai ada warga yang bertanya mungkin ke panti asuhan, pengurus panti asuhan tersebut. Iya, betul. Karena kecurigaan kita takut nanti pikiran kita jadi kayak seujon. Jadi kita memang ada pikiran menyimpang atau seperti apa, karena kan dia kan perilakunya kan agak melambai atau seperti gitulah. Nah itu kita nggak mau berpikiran jauh seperti sana gitu loh Mbak. Oke, tapi Bu Oki saat ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Bagaimana kondisi terkini di panti asuhan tersebut Bu? Kalau di sini ya warga sih memang ya udah biasa ya, kayak seperti tidak terjadi apa-apa, walaupun memang banyak orang berdatangan bertanya ke sini seperti itu. Baik, terima kasih Bu Oki sudah berkenan menjelaskan seperti apa kemudian ini kondisi di sana. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Bu Oki. Sama-sama, makasih Mbak. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, sedikitnya 1.326 hakim di seluruh Indonesia mulai hari ini menggelar cuti bersama sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan pemerintah. Selama cuti bersama berlangsung, pemirsa, seluruh pengadilan tidak akan menggelar sidang kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa penahanannya segera berakhir. Seperti inilah suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Bingku, Jakarta Selatan, Senin pagi. Tidak tampak kepadatan sejumlah pengunjung atau pihak-pihak yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Dari pantauan di lokasi, hanya beberapa pengunjung yang duduk di ruang tunggu pengadilan. Mulai hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan karena seluruh hakim mengambil cuti bersama. Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Jumyanto, mengatakan
Langkah ini dilakukan para hakim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Mogok sidang berbalut cuti bersama oleh sekitar 1.326 hakim ini akan digelar sampai tanggal 11 Oktober mendatang. Untuk perkara-perkara yang kecuali pra-peradilan dan perkara yang tidak bisa ditunda tadi, bisa ditunda seminggu atau 2 minggu. Nah itulah yang kemudian dijadikan dasar para hakim untuk melakukan cuti sebagai bentuk protes ekspresi daripada para hakim di Indonesia terkait dengan hak konstitusionalnya yang selama ini itu diabaikan oleh negara. Pemirsa, polisi tidur biasanya membantu kita di perjalanan. Namun kali ini polisi tidur yang berada di Jalan Lejen Suprapto di Kota Yogyakarta viral di media sosial ini lantaran dipasang rumble strip atau pita pengadu di beberapa titik. Iya, seringnya terjadi kecelakaan karena pengendara melaju kencang menjadi alasan jalan tersebut dipasang rumble strip. Pemasangan rumble strip atau pita penggaduh berawal dari keluhan masyarakat akan banyaknya kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pro kontra pun muncul di media sosial antara yang mendukung dan yang merasa kurang nyaman. Meski sebagian menyambut baik demi upaya meningkatkan keselamatan agar lebih berhati-hati, ada pula pengendara yang menilai pemasangan rumble strip sebanyak 5 garis tersebut dinilai terlalu banyak dalam satu titik. Ya bagus-bagus tetapi kebanyakan mas, jadinya tuh mungkin butuh 1 atau 2 atau lebih baik itu semisal 1 kan dibuat ini kotak ini loh, kotak malah bagus mas seperti yang di UGM itu loh, dibuat seperti UGM itu malah bagus jadinya tuh malah kalau gini kan malah merontokkan tuh mas. Semisal ada mobil bawa barang atau apa itu kan nanti bisa bawa barang pecah kan bisa pecah. Jalan Suprapto membentang sejauh 1,2 km dari persimpangan Jelagran hingga persimpangan Ngabean. Polisi mengimbau untuk menurunkan kecepatan saat melintasi Jalan Lejen Suprapto serta menaati peraturan lalu lintas. Dari Yogyakarta, Nurianto, TV One mengabarkan. Waduh Tiara, kalau misalnya melewati jalan seperti tadi, ini kita bisa tersendat di tengah jalan ya? Ya, informasi yang beredar memang itu dibuat karena memang banyak yang melanggar lalu lintas. Tapi kalau setinggi itu rumble stripnya juga lumayan ya. Iya. Kita akan langsung lihat ya Sel ya, seperti apa keadaan di sana. Sudah bergabung bersama kami pemirsa rekan Arga Dumadi dari Jalan Lejen Suprapto Yogyakarta. Selamat siang Arga, bagaimana kondisi jalan di sana pasca pemasangan rumble strip yang menimbulkan pro dan kontra ini? Ya, selamat siang pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa situasi dari Lejen Suprapto sendiri pada siang hari ini juga masih terpantau ramai mengingat bahwa jalanan ini sendiri bisa dikatakan berada di daerah pusat kota Yogyakarta sehingga menjadi jalur utama juga menuju ke kawasan-kawasan yang menjadi titik vital di Yogyakarta. Dan saat ini kami berada tepat di depan salah satu pita penggaduh yang ini juga menjadi kontroversial di media sosial khususnya, di mana banyak masyarakat Yogyakarta mengeluhkan bahwa pita penggaduh ini sendiri terlalu tinggi. Kami kabarkan kepada Anda bahwa sebelumnya memang ketinggian untuk pita penggaduh ini sendiri adalah sekitar 1 cm, namun kemudian dipertebal menjadi 3 cm. Hal ini juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait setelah masuknya laporan dari masyarakat di sekitar kawasan ini karena banyak sekali terjadi kecelakaan. Oleh karena itu dipasanglah pita penggaduh ini di titik-titik tertentu, setidaknya ada kurang lebih 5 titik begitu dalam jarak 2 km di mana Jalan Lejen Suprapto ini membentang. Informasi dari Dinas Perhubungan sendiri menyatakan bahwa sebenarnya ini juga sudah memenuhi standar sehingga bila
pengendara ini dapat berkendara secara pelan, maka sebenarnya ini tidak akan merusak kendaraan. Hanya saja bila kendaraan itu melaju terlalu kencang, memang nantinya kendaraan ini dapat mengalami risiko kerusakan akibat dari goncangan-goncangan yang mereka alami. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang-bincang sejenak ini dengan salah satu pengendara juga yang tadi melintas. Selamat siang, sudah ada Mas siapa? Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan, seberapa sering Mas untuk lewat ke sini? Hampir sering sih, karena saya memang usahanya kan rental, jadi sering lewat jalan ini. Ini berarti rental seringnya menggunakan mobil begitu, Mas? Ya, menggunakan mobil. Nah, ini sebagai pengendara mobil begitu ya, Mas, melintasi pita penggaduh ini sendiri, tanggapannya seperti apa ini, Mas? Tanggapan saya sih ya, kalau untuk keselamatan sih nggak apa-apa, cuma kadang risikonya lewat sini kan kadang ada yang mendadak karena ada yang nggak tahu, jadi memang ya beresiko, ya ada baiknya juga. Gitu. Nah, ini inginnya apakah direndahkan lagi atau seperti apa ini, Mas? Kalau bisa sih direndahkan lagi biar sama-sama lebih aman lagi, lebih safety gitu, lebih ramah lingkungan gitu. Biasanya kalau melintasi di sini kecamatan berapa kilometer, Mas? Kalau karena ini sekarang sudah jadi satu jalur tuh biasanya sih habis dari lampu merah, kadang masyarakat juga nggak tahu ada yang lebih kencang gitu. Oke, baik, jadi tidak tahu begitu ya. Oke, makasih banyak Mas Wawan. Dan seperti disampaikan sebelumnya bahwa ini juga masih menjadi kontroversi di mana memang ada yang tidak setuju dengan adanya pita penggaduh ini seperti disampaikan sebelumnya, karena memang ini menyebabkan adanya goncangan yang cukup hebat begitu apabila Anda berkendara, terlebih bila Anda berkendara dalam kecepatan yang tinggi. Namun juga ini ada juga masyarakat menyambut positif, mengingat bahwa sebelum adanya pita penggaduh ini sendiri, di kawasan ini sempat terjadi kecelakaan, dan ini jumlah kecelakaan yang terjadi juga cukup banyak dalam kurun waktu 1 tahunnya, bahkan juga sempat menyebabkan kecelakaan yang pada akhirnya berimbas dengan nyawa melayang begitu bagi korbannya, sehingga ini menjadi kontroversi positif dan negatif. Dan saat ini pun juga tampaknya dari dinas terkait masih akan mencoba mengkaji masukan-masukan dari masyarakat terkait keberadaan dari pita penggaduh ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Oke. Terima kasih Argadu Madi mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Ya pemirsa, seorang ayah di Tangerang, Banten tega menjual anak kandungnya sendiri yang diduga untuk bermain judi online. Informasinya usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Diduga gegara kecanduan judi online, seorang ayah di Tangerang, Banten tega menjual anak kandungnya sendiri. Bayi tersebut dijual dengan harga 15 juta rupiah. Ya, aksi kejahatan ayah bayi berinisial RA terungkap saat istrinya berinisial RD pulang dari Kalimantan untuk bekerja. Saat itu ibu kandung korban menanyakan soal keberadaan anaknya kepada sang suami. Pelaku awalnya sempat berbohong pemirsa dengan mengatakan bila anaknya berada di Tangerang. Namun karena curiga, ibu korban mendesak pelaku dan akhirnya mengaku anaknya telah dijual kepada pasangan suami istri di Tangerang dengan harga 15 juta rupiah sejak 20 Agustus lalu. Tidak terima anaknya dijual sang suami, ibu korban langsung mendatangi Mapolres Metro Tangerang untuk membuat laporan. Polisi bergerak cepat dengan menangkap RA serta pasangan suami istri HK dan MON di sebuah kontrakan di kawasan Negrasari, Tangerang. Polisi juga berhasil menyelamatkan sang anak, langsung mengembalikannya kepada ibu kandung. Saat ini pemirsa, ketiga pelaku sudah ditahan di Polres Metro Tangerang dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia pun diancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berang kota dan Bapak. Ya, saat ini kami sudah tersambung pemirsa dengan ibu dari bayi tersebut, Ibu Andin. Selamat siang Ibu Andin. Siang. Sehat Bu? Iya sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Untuk kondisi bayi sendiri seperti apa Bu Andin? Kalau kondisi anak saya sih sekarang alhamdulillah kembali ke tangan saya dengan sehat, selamat.
Ibaratnya seperti semula suami saya menjual dia gitu, menjual anak saya. Bu Andin, ini sedih sekali ya kami mendengar cerita atau kisah atau kasus yang selama ini Ibu ditimpa gitu. Ibu, boleh diceritakan kepada kami bagaimana awal mulanya Bu, sehingga Ibu akhirnya mengetahui anak Ibu berusia 11 bulan ini dijual oleh sang suami? Awalnya kan pas saya tinggal di Kalimantan, saya merantau, dia bilangnya anaknya ini dititipkan sama saudaranya gitu. Dititipin sama saudaranya yang lama tidak mempunyai anak. Dia bilang hanya untuk pancingan. Selama 1 minggu. Awalnya dia ceritanya ke saya gitu. Terus karena saya Sampai pada seorang ibu, akhirnya? jadi situ feeling saya, ya, Sampai pada akhirnya Ibu mengetahui bahwa anak tersebut ternyata dijual seharga 15 juta. Ini seperti apa ceritanya Bu Andin? saya dari Kalimantan itu pulang. Saya pulang ke Jakarta kan. Saya pulang ke Jakarta di tanggal 28 malam saya tiba di Jakarta. Terus saya tanya ke suami saya, di mana anak kita? Terus dia jawabnya bingung. Di situ bingung. Kayak yang shock. Gimana sih dia nggak nyangka kalau saya betulan pulang dari Kalimantan gitu. Saya tanya ke dia, ayo kalau emang anak kita ada di Tangerang, tempat saudara kamu, ayo kita ambil ke sana. Pada malam hari itu saya tiba dari Kalimantan. Terus dia nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, anak kita aman di tempat saudara kita, begitu. Terus di situ saya desak dia karena feeling saya nggak enak. Akhirnya dia jujur, dia bilang, iya anak kita saya jual dengan harga 15 juta di Tangerang, di pinggir kali Cisadane. Oke, artinya memang firasat seorang ibu itu memang sangat kuat ya Tiara ya. Iya. Tapi Bu Andin, boleh Ibu ceritakan bagaimana kemudian kondisi keluarga Ibu sehingga Ibu harus berpisah dengan anak Ibu yang masih berusia 11 bulan? Oh, yang paling terpukul di sini ibu saya sih. Ibaratnya ibu saya kan yang ngurus dia dari kecil. Posisi saya waktu itu kan nggak di rumah, pas anak saya nggak ada di rumah. Ya pasti kalau dibilang ini ya terpukul. Kayak saya sebagai ibu kandung nggak terima. Saya sakit karena saya mengandung 9 bulan, terus saya pulang anak saya nggak ada, ya sakit. Bu Andin, kami paham sekali seperti apa kemudian ini, apa yang Ibu rasakan begitu terpukul, sedih setelah mengetahui bahwa ternyata anak tersebut bahkan dijual begitu ya oleh suami Bu Andin sendiri. Tapi pada saat mengetahui tersebut, apa Bu Iya, yang betul. terfikir saat itu oleh Bu Andin? Pas saya baru pertama kali mengetahui itu shock, kaget. Saya nggak nyangka suami saya yang saya kenal baik, terus tega melakukan jual anak saya demi uangnya pun saya nggak tahu untuk dia senang-senang. Kayak gitu. Ibu, ini informasinya uangnya habis dalam waktu 1 minggu begitu. Uangnya dipakai untuk apa, Bu? Iya betul. Saya dapat informasi dari pelaku kan, dari suami saya tanya uangnya kemana, terus dia bilang uangnya untuk dipergunakan sehari-hari. Cuman di situ saya ngejanggal, ibaratnya uang 15 juta masa iya dalam 1 minggu habis. Ternyata dia baru jujur, iya uangnya dipergunakan untuk dia senang-senang, poya-poya. Terus dia ada aplikasi di HP-nya, ada aplikasi micet dan Omi. Di situ saya baca dia main perempuan juga gitu. Ya, Bu Andin, tapi sebenarnya suami Ibu ini apa kesehariannya, kesibukannya ini juga bekerja, Bu? Iya, awalnya bekerja. Sebagai apa, Bu Andin? Dia kemarin kerja di salah satu di supir, jadi supir di TNJ Logistik di Jakarta Timur. Bu Andin, yang kita dengar cerita dari Ibu ini, bayi Ibu dijual, baik anak kandungnya sendiri, kemudian juga bermain aplikasi atau bermain wanita.
Gimana kelanjutannya Ibu bersama dengan suami? Apakah terus akan menjalin hubungan atau akan melakukan tindakan lain ya? Kalau untuk melanjutkan untuk suami istri saya udah nggak bisa lagi. Jadi saya tetap menjalani proses hukum. Jadi dia harus tetap dihukum karena memang perbuatannya ini bagi saya sudah fatal. Karena ini masalah anak gitu. Jadi tetap saya harus ngikutin proses hukum. Baik, memang betul saat ini sesuai yang tadi Ibu katakan, Ibu akan membesarkan anak Ibu seorang diri begitu ya keputusannya sejauh ini. Apa harapan Iya, Ibu untuk anak Ibu dan juga kehidupan kedepannya, Bu Andin? Silakan. Harapan saya apa ya? Saya di sini berjanji akan membesarkan anak saya. Ya mungkin nggak mudah tanpa seorang suami, cuman di sini saya mencoba untuk membesarkan anak saya gimana pun caranya supaya anak saya bisa sekolah seperti layaknya orang. Intinya saya di sini berusaha semaksimal mungkin, walaupun saya harus berperan sebagai ayah dan ibu, saya akan berjuang untuk membesarkan anak-anak saya. Ya. Bu Andin, kuat terus Bu Andin. Semoga apa yang dilakukan sama Bu Andin saat ini terus mendapatkan berkah begitu ya. Semoga anaknya juga sehat selalu Bu Andin dan semangat terus. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Akses jalan warga di Gang Cipedes Hegar, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat yang sempat ditutup tembok, kini telah dibuka kembali. Pembongkaran dilakukan oleh Yayasan Trimulia yang sebelumnya melakukan penutupan sehingga memaksa warga harus memutar untuk sampai ke jalan utama. Inilah video rekaman saat warga melakukan pembongkaran tembok penutup akses jalan warga di Gang Cipedes Hegar, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, yang sebelumnya viral di media sosial lantaran ditutup oleh pihak Yayasan Trimulia yang mengklaim jalan tersebut bagian dari yayasan. Namun, tampaknya penutupan akses jalan yang setiap hari digunakan warga untuk beraktivitas ini sampai ke telinga pemerintah Kota Bandung. Sehingga dari hasil keputusan Dinas Pemkot Bandung terkait akses warga yang sebelumnya ditutup tersebut akhirnya dibuka dengan cara dibongkar kembali oleh pihak yayasan. Pembongkaran tersebut disaksikan oleh aparatur pemerintah sekaligus warga. Jadi ini dibongkar lagi ya guys ya, ini legal, tidak ada legal standingnya. Setelah dibuka itu alhamdulillah kita bisa menggunakan jalan ini sebagaimana mestinya untuk semuanya, untuk yang mau bekerja, untuk yang mau ke masjid. Akhirnya dari Kesbangpol itu membacakan hasil rapat para dinas di tanggal 30 September hari Senin. Nah, pada kesimpulannya bahwa jalan Gang Cipedes Hegar 1 ini merupakan fasilitas umum. Sementara itu, sebelumnya Yayasan Trimulia menyampaikan bahwa pihaknya tidak melakukan penutupan jalan, namun hanya mengalihkan jalan. Bahkan pihak yayasan pun mengatakan sudah sepakat akan melakukan pergantian lahan dan memberikan kompensasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersamaan dengan meningkatnya serangan Zionis Israel, pemirsa, di seluruh Gaza, Israel kembali menyebar selebaran pada penduduk yang berada di kawasan utara untuk mengungsi ke selatan. Mereka juga terus membombardir kawasan tersebut. Relawan Mercy Indonesia Fikri Rafikul Haq mengabadikan momen itu. Untuk
warga yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia untuk segera melakukan evakuasi. Teman-teman bisa melihat sendiri selebaran-selebaran yang diluncurkan atau dijatuhkan oleh pihak Israel ke wilayah komplek Rumah Sakit Indonesia. Ini Rumah Sakit Indonesia, teman-teman. Lihat. Ini adalah selebaran yang ini salah satu selebarannya. Allahu Akbar. Ya, baru saja dari pihak pejuang melakukan pemboman dari pihak Israel. Pemirsa, bagaimana kondisi Gaza saat ini? Kita sudah tersambung dengan Fikri Rafiul Haq di Gaza, Palestina. Fikri, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, baik. Selamat pagi waktu Gaza, Mbak Tiara dan juga Mbak Celia. Memang kondisi di jalur Gaza masih terus mencekam, terutama saat ini di jalur Gaza bagian utara, di mana Israel melakukan serangan darat atau operasi militer mereka pada hari Sabtu sore, tanggal 5 Oktober kemarin. Dan pada Sabtu sore kita bisa melihat dengan jelas serangan demi serangan dari pesawat jet tempur milik Israel yang melakukan serangan di beberapa kota yang ada di Gaza Utara, salah satunya yaitu di kamp pengungsian Jabalia dan juga di kota Bet Lahia serta di kota Bet Hanun. Kemudian pada keesokan harinya Israel juga bukan hanya saja melakukan serangan melalui udara, namun Israel melakukan serangan dengan artileri berat mereka seperti tank-tank baja mereka. Informasi yang kami dapatkan, mereka sudah meringsek atau sudah memasuki kamp pengungsian yang ada di Jabalia, sehingga masyarakat yang ada di kamp pengungsian Jabalia terpaksa harus meninggalkan rumah mereka ataupun sekolah-sekolah mereka yang dihuni oleh mereka. Terpaksa mereka harus melakukan evakuasi ke titik yang lebih aman. Dan pada hari Minggu kemarin, di mana Israel menebarkan selebaran perintah evakuasi, ya, di mana ketika saya membaca selebaran tersebut, di mana tertulis bahwa seluruh masyarakat yang ada di Gaza Utara untuk melakukan evakuasi menuju ke jalur Gaza bagian selatan, dan Israel membuka 2 jalur kemanusiaan, yaitu ada 2, satu ada jalur tepi pantai, yaitu Jalan Ar-Roshid, dan juga jalur utama yang ada di Gaza, yaitu Jalan Salahuddin. Dan saat ini juga peperangan darat antara pejuang-pejuang Palestina dan juga pihak militer Israel masih terus terdengar dari tempat kami mengabarkan di wilayah Rumah Sakit Indonesia, dan bahkan akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Israel baik melalui udara maupun melalui darat, akibatnya dalam 24 jam terakhir ada 17 korban yang meninggal. Salah satu korban yang meninggal adalah seorang jurnalis juru kamera kantor berita Al Jazeera, di mana beliau sebelum sehari wafat mendapatkan SMS peringatan dari pihak Israel bahwa Israel akan membunuh beliau, dan saat esok harinya ternyata Israel melakukan pengeboman di kediaman atau rumah beliau yang ada di kamp pengungsian Jabalia, sehingga seorang jurnalis yang bernama Hasan Hamad meninggal seketika akibat pengeboman tersebut. Dan yang lebih naasnya lagi adalah jasad beliau sebenarnya tidak terbentuk, ya, artinya dagingnya sudah karena pengeboman yang begitu kuat dari pihak militer Israel. Dan bukan hanya saja 17 korban pada hari ini, 17 korban ini dari kamp pengungsian Jabalia saja, belum dari daerah-daerah lainnya. Dari Kemenkes Palestina, dalam 24 jam terakhir Israel melakukan pembunuhan terhadap masyarakat yang ada di Gaza. Akibatnya 45 korban meninggal dan juga 280 lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan-serangan tersebut terpaksa fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Gaza Utara, terutama Rumah Sakit Indonesia yang tepat di belakang kiri saya ini adalah bangunan Rumah Sakit Indonesia yang memang masih beroperasi akibat serangan darat yang dilakukan oleh Israel, sehingga Israel memerintahkan juga menutup fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, Rumah Sakit Kamal Udwan, ataupun Rumah Sakit Al-Auda,
sedangkan di rumah sakit tersebut masih banyak pasien-pasien yang dirawat. Informasi dari Direktur Rumah Sakit Indonesia yang diberitakan atau saya mendapatkan informasi dari WA beliau bahwa beliau mengatakan masih tersisa 45 tenaga medis di Rumah Sakit Indonesia yang masih merawat sekitar 35 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Dan mereka saat ini bingung untuk apakah mereka akan melakukan evakuasi, namun informasinya menurut Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Marwan mengatakan bahwa rumah sakit ini akan tetap buka untuk merawat korban-korban, terutama korban yang ada di jalur Gaza bagian utara. Tadi Anda mengatakan bahwa akan dilakukan proses evakuasi ya dari Gaza Utara menuju ke Gaza Selatan. Sementara kita ketahui bahwa kondisi di Gaza Selatan sendiri kemarin sudah cukup mencekam begitu di sana. Kapan kiranya proses evakuasi ini dilakukan dan nantinya mereka akan ditempatkan di titik mana, Fikri? Ya, sebenarnya proses evakuasi ini berlaku hanya terhadap relawan internasional ya, atau relawan-relawan seperti tenaga medis ataupun relawan kemanusiaan yang ada di Gaza Utara, karena saya sendiri sebenarnya baru berhasil tembus ke jalur Gaza bagian utara itu pada 1 bulan lalu mengikuti konvoi WHO ataupun rombongan dari konvoi WHO ataupun PBB yang melaksanakan perjalanan ke Gaza Utara, dan insya Allah hari ini semoga semuanya berjalan lancar. Kami akan melakukan evakuasi dengan rombongan WHO kembali menuju ke jalur Gaza bagian tengah. Sementara kalau kita lihat dari kondisi ataupun lihat dari para liputan jurnalis lokal yang ada di Gaza Utara, banyak juga masyarakat memang sudah melakukan evakuasi, namun bukan ke jalur Gaza bagian selatan, melainkan mereka hanya melakukan evakuasi dari titik-titik yang rawan peperangan menuju ke titik yang lebih aman. Karena memang banyak alasan mereka untuk tetap memilih bertahan di jalur Gaza bagian utara, mengingat mereka sebenarnya tidak memiliki tempat atau tidak memiliki tempat tinggal di jalur Gaza bagian selatan itu sendiri. Ya, Fikri, terima kasih laporan langsung Anda dari Gaza. Semoga ini segera berakhir setelah 1 tahun lamanya. Terima kasih. Karena doa kita masih sama ya, gencatan senjata segera diberlakukan begitu ya. Benar. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan WNI yang dievakuasi dari Lebanon tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin pagi. 20 WNI dan 1 WNA tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan menumpangi pesawat Qatar Airlines. Mayoritas yang dievakuasi adalah mahasiswa, pekerja migran Indonesia, dan ibu rumah tangga. Mereka adalah WNI yang sudah menetap 2 hingga 5 tahun di Lebanon. Ini adalah proses evakuasi tahap keempat, gelombang kelima berjalan dengan lancar. Pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 PT Kereta Api Indonesia adakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan menghadirkan Rail Klinik atau Kereta Api Klinik di Stasiun Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, pemirsa, kereta klinik ini akan digelar atau akan berlangsung juga secara keliling di daerah lainnya dengan kegiatan yang sama. Ratusan warga antre di luar Stasiun Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk mendaftarkan diri dalam kesehatan gratis yang dilakukan di dalam gerbong kereta api dengan nama Rail Klinik milik PT Kereta Api Indonesia. Kegiatan sosial yang diberikan PT KAI ini merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun PT KAI yang ke-79. Pemeriksaan kesehatan yang diberikan para dokter di dalam gerbong tersebut mulai dari kesehatan umum, kesehatan kandungan bagi ibu hamil, dan kesehatan mata dengan membagikan kacamata secara gratis. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan obat secara cuma-cuma sesuai keluhan yang diderita. Dalam Rail Klinik ini, ada 4 gerbong yang fungsinya berbeda-beda. Selain berfungsi untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat, ada 1 gerbong sebagai perpustakaan
sehingga masyarakat yang membawa anak bisa dibawa ke gerbong perpustakaan untuk membaca buku yang telah disediakan. Ini sudah kita lakukan selama 2 hari ya. Sebelumnya kemarin itu di stasiun Maseng dan hari ini di stasiun Cisaat. Usai melayani kesehatan di stasiun Cisaat, kereta api klinik ini akan roadshow di daerah lainnya dengan kegiatan yang sama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini informasi yang sangat miris yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana tidak ada sumber air bersih di tengah puncak kemarau. Ibu hamil dan anak-anak di Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa mengkonsumsi air kumbangan dari bantaran sungai Magepanda. Beginilah potret buram krisis air bersih saat puncak musim kemarau di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi dan petang, anak-anak, orang tua bahkan ibu hamil harus turun tebing dari rumah menuju bantaran sungai Magepanda, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda. Rutinitas ini dilakukan hanya demi mendapatkan air bersih untuk minum dan masak di bantaran sungai. Agar air layak dikonsumsi, warga membuat lubang sebagai kubangan kecil, lalu dibersihkan dan didiamkan selama sehari. Teresia Suryani, warga dusun Magelo, mengatakan kondisi ini akibat tidak adanya sumber air bersih maupun jaringan air bersih sejak belasan tahun lalu. Karena air di rumah kan tidak ada, baru kami datang turun ambil di kali. Untuk dapatkan air bersih di kali ini, kakak mereka lakukan bagaimana? Pakai gali. Gali habis bersih, taruh dengan kerikil. Biasanya lepas sampai berapa lama untuk dapatkan air bersih? 1 hari saja. Antrian untuk mengambil air kubangan di bantaran sungai ini pun menjadi berdampak terhadap waktu sekolah anak-anak. Siswa sering terlambat karena harus mengambil air sebelum berangkat ke sekolah. Warga berharap kondisi memprihatinkan ini bisa segera diatasi oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Pemirsa, anggota unit reskrim Polsek Sunggal meringkus komplotan begal bermodus becak motor hantu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penangkapan komplotan begal ini setelah mereka 7 kali beraksi di wilayah Sumatera Utara. 1 dari 2 pelaku terpaksa kakinya ditembaki karena melawan saat diminta menunjukkan pelaku lainnya. Komplotan ini dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya jika melawan. Dari pengakuan kedua pelaku, Andre Sinurat dan Ayub Sibaradi, komplotan mereka terdiri dari 4 orang. Mereka sering beraksi di sekitar Jalan Kapten Sumarsono, Desa Halvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Saat beraksi, para pelaku menggunakan becak bermotor dengan cara memepet korbannya. Korban yang ketakutan karena diancam senjata tajam lari ketakutan hingga akhirnya para pelaku membawa kabur sepeda motor yang ditinggalkan korbannya. Kini kedua pelaku telah ditahan di Mapolsek Sunggal. Polisi pun masih memburu kedua pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Jadi kan bisa jalan kau. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini Fadel Bajide akhirnya penuhi panggilan dari polisi. Ya, Jumat 4 Oktober 2024 lalu, Fadel bersama kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mangkir dari panggilan polisi pada Jumat 27 September lalu, penari Fadel Bajide akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan 4 Oktober lalu.
Saat memasuki Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel Bajideh berkelakar akan menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, justru berkomentar perihal Nikita Mirzani yang dianggap telah menelantarkan anaknya LM. Rasman juga tidak peduli dengan laporan terhadap dirinya yang telah dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Bahwa kita patut menduga ada seorang ibu NM di luaran sana yang 2 tahun, hampir 2 tahun, membuat anaknya tidak ada yang bertanggung jawab di UK sana. Karena itu, setelah berhubungan pacaran LDR dengan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan 303, gitu ya. Setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM, ternyata ditolak. Maka dengan rendah hati dan murah hati, keluarga Bajideh menerima dan mencarikan tempat tinggal. Karena itu, tolong dilihat secara jernih. NM ini bagaimana dia? Apakah tidak termasuk penelantaran? Apakah tidak termasuk membiarkan? Kenapa kok sekarang baru ribut bersuara? Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 20 pertanyaan untuk Fadel Bajideh. Sebelum Fadel diperiksa, Putri sulung Tio Pakusadewo telah diperiksa dan menjadi saksi dalam kasus LM dan Fadel Bajideh yang dilaporkan Nikita Mirzani. Hingga kini total sudah sebanyak 12 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Tiara Harahap, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.